Kamu yuk belajar fisika. Klik channel Mitra Fisika. Langsung paham. Hari ini kita akan belajar tentang kinematika materi kelas 11 bagian 1. Tapi, apakah kamu tahu kinematika itu? Kinematika itu bagian dari mekanika. Mekanika terbagi atas dua. Yang pertama kinematika, yang kedua itu adalah dinamika. Nah, kinematika itu sendiri apa sih? Kinematika adalah ilmu yang mempelajari gerak benda tanpa adanya gaya luar. Contohnya, kamu pergi ke sekolah dengan sepeda motor, itu adalah contoh dari kinematika. Tidak ada gaya luar, kamu bergerak tanpa adanya gaya luar. Nah, di sini kita akan belajar tentang kinematika tetapi bagian gerak lurus. Nah, besaran-besaran gerak lurus yang kita pakai di sini terlebih dahulu. Nah, materi yang pertama, untuk mengetahui besaran-besaran gerak lurus tadi, yang pertama, kamu harus mengetahui perbedaan kecepatan dan kelajuan. Yang kedua, kamu harus memahami tentang pengertian percepatan. Kamu pernah nggak berpikir-pikir bagaimana caramu berangkat sekolah? Apakah kamu naik motor atau berjalan kaki? Ataukah kamu akan naik mobil? Itu adalah contoh dari gerak dari rumah ke sekolah. Kamu harus mempunyai asal, kamu juga harus mempunyai tujuan. Berarti di sini kamu sudah dikatakan bergerak. Nah, kalau kamu bergerak, apakah kamu mengalami perubahan posisi? Ya, kamu akan mengalami perubahan posisi. Jadi, kamu harus mengetahui perbedaan posisi, perbedaan perpindahan, perbedaan jarak. Nah, untuk mengetahui posisi perpindahan jarak, silahkan klik video berikut ya. Nah, sekedar mengulang kembali, apa sih posisi itu? Posisi adalah titik acuan atau kedudukan kita di mana asal kita berada atau di mana posisi kita berada. Sementara perpindahan itu adalah panjang posisi awal dengan posisi akhir. Sementara jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, silahkan ditonton video kita berikut ya. Jika kamu tadi naik sepeda motor, kamu naik sepeda, kamu harus sudah memiliki namanya kelajuan dong. Kelajuan itu apa sih? Kelajuan itu adalah besaran skalar. Besaran perbedaan skalar dengan besaran vektor. Ada juga dia di link YouTube berikut ini. Nah, kelajuan adalah seberapa cepat sebuah benda menempuh jarak tertentu dalam satuan waktu tanpa memperhitungkan arah benda tersebut bergerak. Nah, sementara kelajuan itu persamaannya apa sih? Kelajuan rata-rata atau kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh total per waktu yang diperlukan. Atau bisa disimpulkan dengan V sama dengan S per T. Hati-hati ya, S kita di sini itu adalah jarak. V, kelajuan yang satuannya adalah meter per sekon. Sementara T itu adalah time atau waktu yang satuannya adalah sekon. Ada kelajuan, pasti ada kecepatan dong. Kecepatan itu adalah besaran vektor. Besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, kecepatan itu adalah seberapa cepat benda berpindah dari suatu benda dalam suatu waktu tertentu. Di mana V-nya nanti S per T sama seperti kelajuan. Persamaannya sama-sama S per T. Tapi S-mu di sini itu adalah perpindahan. Sementara kalau di kelajuan S-nya adalah jarak. Nah, sekarang keterangannya V itu adalah kecepatan yang satuannya meter per sekon. S perpindahan yang satuannya meter. Sementara T time berarti waktu. Berarti jumlah waktu yang satuannya adalah sekon. Jadi, apakah kelajuan sama dengan kecepatan? Nah, kelajuan pasti berbeda dengan kecepatan. Kelajuan itu adalah S-nya tadi di situ adalah jarak, sementara kecepatan itu adalah S-nya adalah perpindahan. Yuk kita bedah dan untuk memahami pemahamanmu tentang perbedaan kelajuan dan kecepatan, yuk kita kerjakan contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. Dua siswa kakak beradik, Rizky dan Andri,
asal salah satu SMA di Yogyakarta, berangkat ke sekolah sekitar pukul 6.30. Mereka berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki untuk mengurangi polusi udara yang semakin memburuk. Kedua siswa ini menempuh jalur perjalanan dari rumah mereka menuju ke sekolah yang berbeda. Hal ini menyebabkan Rizky sampai di sekolah 5 menit lebih cepat dari Andre. Andre tiba di sekolah pada pukul 6.45. Keduanya bertemu di depan gerbang sekolah sebelum keduanya secara bersama-sama memasuki sekolah. Nah, keduanya bertemu depan sekolah, berarti mereka dari 6.30 dan 6.45. Rizky sampai di sekolah 5 menit lebih cepat dari Andre, berarti Andre 15 menit sementara Rizky 10 menit. Lanjut, Rizky tiba dari sekolah dari arah barat. Sesaat dia keluar rumah, dia berjalan 200 meter ke arah barat sehingga dia bertemu Gang Mawar. Lalu dia berjalan ke kanan sejauh 300 meter dan berhenti sesaat di pertigaan Tugu Mawar. Dia melanjutkan perjalanan ke arah timur sejauh 100 meter hingga sampai di gerbang sekolah. Andre tiba di gerbang sekolah dengan arah yang berlawanan dari Rizky. Bersamaan, Andi berjalan ke arah barat dari depan rumah. Andri berjalan ke timur sejauh 500 meter hingga bertemu dengan pertigaan Jalan Raden Ajeng Kartini. Dia berhenti sejenak lalu melanjutkan perjalanan dengan belok ke kiri sejauh 300 meter. Selanjutnya, Andri berbelok ke kiri lagi dan berjalan 100 meter untuk tiba di depan gerbang sekolah. Berdasarkan teks di atas, kelajuan dan kecepatan yang dimiliki oleh Andri dapat diilustrasikan sebagai berikut. Coba kita ilustrasikan. Tadi Andri berjalan sejauh 500 meter. Nah, Andri berjalan sejauh 500 meter. 500 meter ke arah timur, berarti timur ke arah kanan. Selanjutnya, dia berbelok 300 meter ke arah kiri. Selanjutnya lagi, dia berbelok sejauh 100 meter ke arah kiri lagi. Nah, sekarang warna yang berbelok arah perjalanan lintasan ini termasuk jarak. Nah, ini adalah termasuk jarak. Kita buat warna merah. Sementara perpindahan panjang posisi awal dengan posisi akhir kita buat itu adalah warna biru. Nah, warna biru perpindahan, sementara warna merah kita sebut sebagai jarak. Nah, sekarang jika kita gambarkan kembali, warna biru tadi warna perpindahan, sementara warna merah itu tadi kita sebut sebagai jarak. Yuk kita ulas, kita gambar kembali. Jaraknya 500 meter, kemudian berpindah 300 meter, kemudian berpindah lagi sejauh 100 meter. Berapa perpindahannya? Berapa kelajuan dan kecepatannya? Sementara yang ditanya itu adalah Andri. Berarti time-nya Andri tadi 15 menit. Nah, berarti kalau 15 menit, berarti itu sama dan kita ganti dengan ke sekon. Nah, kalau ini kita ganti ke sekon berarti kali 60. 15 kali 60. 0 kali 5, 0. 0 kali 1, 0. 6 kali 5, 30. 3, 6 tambah 1. 6 kali 1, 6 tambah 3, 9. Berarti ini kita jumlah 0, 0, 9. Berarti butuh waktu sebesar 900 sekon. Yang ditanya di soal itu adalah V. Yang ditanya kecepatan dan kelajuan. Kita buat kecepatan. Nah, kecepatan itu adalah V sama dengan S per T. Tapi S-mu di situ adalah perpindahan panjang posisi awal ke posisi akhir, berarti warna biru. Berarti ini kita rubah dong untuk mengetahui ke perpindahanmu. Berarti ini 300, ini 100 ya, panjang keseluruhan 500, berarti ini 400. Ingat 3 triple Pitagoras ya, 3, 4 berkawan dengan 5, berarti ini nolnya 2 kita simpan, berarti ini 500 meter. Kenapa Kak 500 meter? Sekarang ini kan berbentuk segitiga, berarti C kuadrat triple Pitagoras. Akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti ini sebesar akar dari 400 kuadrat tambah
300 kuadrat. Berarti 400 kuadrat berarti ini sebesar akar dari 1600 tambah nolnya ada 2 lagi ya, tambah 9000. Berarti ini adalah akar dari 250 ribu. Akar dari 250.000 ini sebesar 500 meter. Berarti perpindahannya adalah 500 meter. Berarti kita buat 500 bagi berapa? 9, time-nya 900. Berarti ini sebesar 5/9, yang satuannya meter per sekon. Berarti kecepatan Andri itu sebesar 5/9 meter per sekon. Nah, bagaimana dengan kelajuan Andri? Coba kita buat kelajuan. Kelajuannya berarti ini sebesar V sama dengan S per T. Tapi S-mu di sini karena kelajuan itu adalah jarak. Nah, berarti kita buat jaraknya, panjang lintasan yang ditempuh. 500 tambah 300 berarti S-nya sama dengan 500 tambah 300 tambah 100. Berarti 5 tambah 3, 8 tambah 1, 9. Berarti ini sebesar 900 meter. Nah, kita buat. Ini adalah 900 meter per time-nya 900. Berarti jawabannya adalah 1 meter per sekon. Iya, jawabannya adalah 1 meter per sekon. Mudah bukan? Sampai di sini dulu pertemuan kita adik-adik. Semoga adik-adik paham tentang perbedaan kecepatan dan kelajuan. Ingat, kecepatan itu termasuk besaran vektor, sementara kelajuan itu adalah termasuk besaran skalar. Nah, semoga kamu paham ya materi tentang perbedaan kelajuan dan kecepatan. Bye-bye.